mata ya matalah, jangan ikut yang lain. Sebenarnya soal ketidakadilannya yang mau diapakan di sini, jangan kita menuntut yang lebih daripada apa yang kita terima. Nah, itu konteksnya di sana. Tapi kalau dikaitkan juga dengan perjanjian baru, tentu pesannya lebih dalam lagi. Sudah disebut Pak semua orang tadi. Jadi perlu dikembangkan wawasan biblikanya ya, dan etika dalam membahas ini. Dan kemudian apa yang perlu diimplementasikan dari teks ini bagi orang percaya masa kini? Kan subjudul kau dan implementasinya. Apa yang nilai-nilai apa yang perlu diimplementasikan dari teks ini bagi orang percaya masa kini? Ayu, coba dulu. Baik Pak. Jadi dari teks ini Pak, bagi orang percaya yang pertama itu bahwa masih banyak sebagian orang percaya masih beranggapan orang masa kini bahwa balas dendam itu masih berlaku begitu Pak. Apa yang diperbuatnya sama dia harus diperbuatnya juga demikian gitu Pak. Tapi dalam masa ini kita sudah menjalani seperti kata Pak Conter tadi dalam masa perjanjian baru gitu Pak. Sehingga tidak ada lagi hukum tentang pembalasan terhadap apa yang diperbuatnya kepada kita begitu Pak. Tapi kita harus membalasnya dengan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, dan kita tidak berhak untuk membalasnya lebih dari apa yang diperbuatnya kepada kita Pak. Terima kasih. Iya, kalau perhatikan subjudul kau itu kan, dan implementasinya. Implementasi kan penerapan, dan penerapannya bagi orang percaya. Jadi apanya, nilai-nilai apa ya dari keluaran ini yang bisa diterapkan bagi orang percaya masa kini? Langsungnya kita terapkan keluaran ini ke orang percaya, atau ada jembatannya? Artinya gimana ya? Bagaimana dan implementasinya bagi orang percaya masa kini? Coba jelas, aku kurang jelas bagi aku. Nilai-nilai apa dari keluaran ini yang diimplementasikan bagi orang percaya masa kini? Apakah kita perlu pembalasan, balas dendam? Tadi katanya kan tidak mungkin. Tidak seperti itu. Jadi apa yang diimplementasikan dari keluaran ini? Kalau aku tanya, apa yang bisa kau terapkan dari keluaran ini? Tanyakan dulu. Kalau kau selaku Ayu Gultum, apa yang bisa kau implementasikan dari keluaran ini, Ayu? Kaulah dulu. Baik Pak, jadi yang saya terapkan supaya tidak ada lagi tentang balas dendam begitu Pak. Dan tidak ada lagi hak kita untuk menghakimi orang begitu Pak. Sementara keluaran itu mengatakan tidak seperti itu. Nah itu nanti yang perlu dijembatani supaya jangan nanti salah kita memahami teks ini. Karena ini langsung terjun bebas kita ini. Dari keluaran ini langsung terjun bebas ke orang percaya masa kini. Kan atau diganti dan maknanya menurut Yesus entah apalah subjudulnya ini. Karena aku lihat ini bahaya ini kalau langsung implementasinya. Tapi kalau kau bahas keluaran dan maknanya menurut Yesus bagi gereja masa kini, nah itu bisa.
Kok langsung kau terapkan itu? Bahaya ini. Ya kalau orang teolog bisa lah memahami. Jadi keluaran ini mau kita lihat maknanya menurut Yesus yang dapat diterapkan oleh gereja masa ini. Nah, kira-kira begitu alurnya. Terserah nanti siapa pembimbingmu. Tapi itu kira-kira yang mau saya maksudkan. Oke, Ayu ya. Baik, Pak. Terus bagaimana tokoh reformator membahas ini? Luther dan Calvin. Ada nggak mereka membahas keluaran 21 ini? Apa kata Martin Luther dan Calvin? Maaf, Pak. Itu saya belum saya terapi apa, Pak. Belum saya dalami, Pak. Ya, untuk menambah wawasanku nanti, untuk mengupas teks ini terkait dengan topik ini. Jadi, aku tanya kau, kira-kira apa buku teksmu nanti membahas ini? Buku utama? Ayo. Ya, Pak. Apa buku teksmu? Buku kunci, buku yang memandu kau untuk membahas ini. Tentang buku apa, Pak? Buku apa? Apa judulnya? Teologi Perjanjian Lama. Karangan? Cebat. Christopher. Ya, Pak. Tapi nggak ada, kutengok nggak ada di sini. Ada di sini. Ada, Pak. Di mana itu? Nggak ada kutengok. Di pustaka ini. Usulan buku, Pak. Gimana? Usulan? Iya, Pak. Jadi proposal ini nggak kau pakai Christopher? Enggak, Pak. Harusnya, kenapa gini? Teologi Perjanjian Lama. Untuk membahas apa ini? Teksnya, ini kan teologinya. Iya, Pak. Kalau untuk teks eksegesinya, kanonikal, tinjauan kanonikalnya, Tafsiran Alkitab Keluaran, Pak. tafsiran mana itu? Di daftar pustaka, Pak. Penerbit Robert M. Patterson. Robert, Halaman 11, Pak. halaman 11. halaman 11. Halaman 11. Mana ini halaman 11? Daftar pustaka, Pak. Robert Patterson. Iya, Tafsiran Alkitab Keluaran. Jakarta BPK Gunung Mulia tahun 2000. Oke. Terkait dengan ini ada artikel-artikel. Enggak ada, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Tapi saya usahakan, Pak, untuk kedepannya, Pak. Oke. Baik, nanti tolong dilacak lagi ya. Pastinya banyak yang membahas tentang hal ini. Supaya nanti semakin terarah mau kemana arahnya apa ini. Baik, Pak. Nah, saya yang terakhir mungkin sudah ditanyakan Pak Stumorang tadi, tapi saya mau ulangi lagi. Sebenarnya apanya pesan yang mau kau sampaikan lewat ini, lewat teks ini? Jadi baik, Pak. Jadi pesan yang saya sampaikan di sini, saya sampaikan nanti supaya diperbaiki. Yang pertama itu ini masih proposal ya. Kalau masih proposal, tidak perlu ditulis bab 1 larangan balas dendam, nah suatu tinjau dan sebagainya. Baru di dalam kalimat seperti ini huruf T ini tidak perlu huruf besar karena itu kata sambung. Nah, dalam
sama seperti ini, dan itu kan huruf kecil, bagi itu, jadi tidak perlu, nanti diperbaiki. Ini catatan teknis. Kemudian dalam catatan teknis ini KBBI pasti ada penulisnya, apa penyuntingnya. Jadi jangan seperti ini, ada penulisnya, dicari nanti di situ. Kemudian apa bedanya KBBI ini dengan yang di bawah? Ini cetakan Gramedia, ini cetakan Balai Pustaka. Pakailah satu kamus yang kau pakai. Apakah KBBI versi Gramedia atau KBBI versi Balai Pustaka? Bals. Kemudian kalau menulis dalam kurung, kau usah lengkap. Itu disingkat saja, jadi mat. Ini menyatakan ke sana sesame ya, sesama dan sebagainya. Nah, di atas kau sudah sebutkan balas dendam itu apa, lalu di bawah ini sudah kamu lihat apa fakta bahwa manusia lebih mengutamakan balas dendam. Manusia ini siapa? Orang Kristen kah? Mereka tinggal di mana yang melakukan balas dendam ini? Sehingga nanti kamu bisa mempertanyakan apakah manusia yang melakukan hukum balas dendam ini itu berdasarkan teks yang kau rujuk atau bukan? Ini kan persoalan. Mengapa masih ada orang Kristen yang melakukan balas dendam? Itu dilakukan, masih orang Kristen hukum balas dendam masih ya, masih dilakukan orang Kristen masa kini. Ini pertanyaannya. Sehingga kau jawab nanti supaya orang Kristen tidak melakukan hukum balas dendam, karena menurut Keluaran 21 itu tidak ada di situ balas dendam, tapi hukum pembalasan gitu ya. Nah, apa itu makna hukum pembalasan dalam menurut hukum kitab Keluaran? Itu pertanyaannya. Lalu bagaimana eksegesi kanonikal dan relevansinya bagi kehidupan orang Kristen masa kini? Nah, ini jadi jangan banyak-banyak pertanyaannya. Nah, itu ya. Baru kemudian nanti lengkapilah tujuan masalah kau pilih. Metodologi penulisan apa yang kau pilih? Apakah kualitatif dan kualitatif, ini diperjelas. Itu menurut saya yang harus kau perbaiki sehingga nanti proposalmu ini semakin bagus. Demikian dari saya. Kiranya Tuhan menolong Ayu ya. Masih ada dari bapak yang akan menambahkan masukan untuk Ayu? Saya cukup. Cukup. Baik, dengan demikian berakhirlah seminar proposal untuk Ayu. Nah, nanti pertimbangan yang diberikan oleh dosen kiranya itu dicatat untuk perbaikan proposal skripsi ini. Silakan tutup dengan doa Ayu untuk seminar proposal ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini Pak, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Saya anakmu Tuhan Ayu Dewi Tagultom telah selesai seminar proposal pada hari ini Tuhan. Di mana Bapak, terima kasih juga buat para dosen yang telah memberikan masukan dan pengarahan kepada saya Bapak. Berkati Bapak dosen selaku jadi pembimbing saya dalam menyusun skripsi saya Bapak. Juga Tuhan buat anakmu Tuhan, Kau berkati Tuhan dalam setiap kerjaan skripsinya Bapak. Doa kami Tuhan dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat siang bagi kita semua. Terima kasih Pak. Yuk.